Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen di mana Anda bisa bertanya apapun terkait dengan virus corona dan COVID-19. Pagi hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui media sosial kami di @sapaindonesia_kompas.tv maupun di @kompas.tv. Dan di bagian kedua nanti Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda melalui telepon kepada kami di 02153660500. Pagi hari ini yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar COVID-19 adalah Mayor CKM Dr. Maulidi Abdillah. Dokter ini adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSPAD Gatot Subroto. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami. Sehat terus, Dok. Tetap semangat, sehat selalu. Tetap semangat, sehat selalu, Dok. Kita sudah ada beberapa pertanyaan nih, Dok, dari para pemirsa Sapa Indonesia Pagi terkait dengan Corona dan COVID-19. Saya akan langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Dok. Ya, gimana tuh? Yang pertama ini dari @jengkroro. Nah, bagaimana cara sehat membersihkan makanan dan minuman yang dipesan secara daring atau melalui ojek online? Silakan. Oh, iya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget nih, Mas Jan nih. Ini pertanyaan yang konkret ya, yang saat ini memang harus kita lakukan. Bahwa dalam rangka PSBB dan kita juga harus memutus rantai COVID, maka masyarakat tidak dianjurkan untuk langsung ke pasar ya. Tapi melalui media ojol ini kita mendapat sarana yang baik gitu ya. Nah, tapi tentunya kita harus juga waspada apabila memesan makanan-makanan, karena pada prinsipnya virus COVID ini ya sejujurnya tidak atau belum terbukti menginfeksi atau menyebar lewat makanan. Namun terbukti juga bahwa beberapa sumber mengatakan virus ini menginfeksi daripada alat-alat ya, seperti mungkin karton, plastik, bungkusan makanannya ya, begitu ya. Bungkusannya ya begitu. Termasuk media transport yang dibawa oleh teman ojol. Jadi dalam hal ini tips yang baik adalah yang pertama, dengan kita harus memilih tempat atau tempat fasilitas foodnya itu di mana kita yang biasa kita pilih. Ya. Tentu toko, restoran atau kafe ya, gitu restoran ya. yang baik ya, yang sudah terpercaya. Kemudian tentu juga yakinkan bahwa makanan yang kita pilih itu tentu makanan yang masak ya. Dalam hal ini kita mencegah adanya infeksi dari makanan-makanan yang tidak matang gitu kan. Jadi prosesnya itu bisa saja bukan karena virus corona, tapi karena virus atau bakteri yang terkandung di dalamnya. Terhadap COVID-nya sendiri ya, kita juga harus memberikan semacam jarak pada saat nanti teman-teman ojol datang. Kita ya tentu yakinkan bahwa kita membayar uang itu kalau bisa sih dengan ini ya, dengan uang elektronik gitu ya. Atau kalau tidak ada ya terpaksa kita menggunakan amplop, siapkan aja amplop gitu. Ya berapa gitu, masukin uangnya ke dalam amplop ya. Kemudian kita menjaga jarak dengan ojolnya sendiri dengan jarak pasti. Tentu yakinkan bahwa teman-teman ojol juga pasti saya yakin diajarkan oleh instrukturnya dari pihak ojol untuk mencegah virus ini. Ada juga saya pertama sedikit, Dok, ada juga opsi yang saya lihat juga di beberapa aplikasi itu sudah mulai tidak dari tangan ke tangan, tapi makanan diletakkan. Lebih baik begitu ya, diletakkan nanti diambil gitu ya. Kita mungkin kalau mau udah terbiasa kita siapin meja kecil aja di sana. Ada ininya juga gitu, penandanya gitu ya. Iya, tempat antiseptik. Jadi teman-teman ojol juga sebelum memberikan ke kita ya cuci tangan lagi. Gitu. Nah, setelah sampai di kita juga harus juga segera memindahkan makanan itu ke tempat kita yang yakin kita bersih. Gitu. Jadi bungkusnya langsung disimpan di tempat sampah yang kita rasa kita buang gitu. Jadi kalau bisa tidak dikonsumsi di bungkusan juga, itu juga membantu. Iya, tidak gitu. Jadi kita harus benar-benar ya waspada gitu. Gitu mungkin. Itu beberapa tips pada saat kita, karena banyak yang stay di rumah,
apalagi yang tidak bisa masak, jadi harus memesan makanan. Tapi langkah-langkahnya tetap harus diikuti agar bukan dari makanannya, tapi lebih rawan dari bungkusannya justru. Iya, bungkusannya. Oke, baik. Untuk teman-teman ojol juga harus lebih memahami juga gitu. Ya, istilahnya juga harus punya ilmu tentang penyebaran corona juga. Jangan sampai Anda berbuat baik tapi Anda merupakan penyebarnya gitu. Oke. Jadi dari kedua pihak ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Dok. Di tengah pandemi ini kan banyak sekali saran-saran yang kita dengarkan nih, mengonsumsi ini dan itu untuk menjaga kesehatan badan. Nah, ini pertanyaan dari @Dias Kiki, apakah benar mengonsumsi bawang putih dapat mencegah COVID-19? Bawang putih, ya kita tahu ya, bawang putih itu kan sejenis tumbuh-tumbuhan ya. Semua tumbuh-tumbuhan tuh kelompoknya masuk ke herbal ya. Bawang putih secara tradisional ya, sudah lama dikonsumsi baik sebagai bumbu dapur maupun sebagai obat. Yang terbukti dari obat dia merupakan kelompok obat untuk antiseptik dan antibiotik. Gitu. Nah, secara khusus memang belum ada saya temukan tentang khusus untuk mengobati corona gitu ya. Tapi setidaknya ya dengan kita mengkonsumsi herbal ya yang langsung ya, bukan herbal yang tanda kutip kita tidak jelas. Dia akan membantu meningkatkan imunosistem kita. Dengan demikian daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, akan membantu terhadap pencegahan daripada masuknya virus corona terhadap kita. Tapi tidak secara tunggal bisa membuat kita kebal corona, begitu mungkin ya catatannya? Tidak. Imun itu sistem dia. Sistem imun itu tidak sekonyong-konyong muncul. Memang ada dari bawaan ibu kita ya, namanya innate imun system. Tapi yang untuk adaptif kita harus aktifkan. Cara yang lainnya dengan mengaktifkannya yaitu dengan berolahraga gitu ya. Dengan berpikiran yang positif, jadi harus menjalani bersama-sama. Santai gitu ya. Yang tetap ya kalau istilah saya itu kita takut tapi tidak boleh ketakutan gitu ya. Jadi tetap waspada lah begitu ya, Dok? Waspada, iya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari @Marshall Hartado. Pertanyaannya adalah apakah remdesivir adalah vaksin COVID-19? Oh, remdesivir ya. Remdesivir ini kan kita tahu bahwa termasuk golongan obat yang antivirus yang kisaran tahun 2013 sampai 2016 cukup populer ya untuk Ebola virus di Amerika sendiri saat ini sedang digalakkan untuk memberantas corona dan mereka melaksanakan penelitian, tapi yang kami baca tentang remdesivir ini dia biasanya lebih terbaik pada staging yang ringan sampai sedang gitu ya. Tapi lagi diteliti juga untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi corona yang berat ya akibat itu. Nah, memang saat ini menjadi cukup pilihan itu ya. Di Indonesia juga dari saya dengar dari Bio Farma juga lagi meneliti ini juga. Iya. Namun ya itu yang saya tahu ya. Berarti saya rasa itu bagus ya. Masih diteliti begitu ya, tapi ada hasil yang menunjukkan hasil positif begitu ya, Dok? Ya, dalam proses penelitian sih sudah dari negara, tapi kan kita kan juga tetap harus memberikan keyakinan secara lebih ya. Menjadi suatu obat pilihan untuk virus corona itu yang saya tahu. Baik dokter, kita akan tahan dulu, Dr. Maulidi. Kita akan kembali lagi usai jeda. Nanti setelah jeda berikut ini kita akan mulai terima telepon dari pemirsa. Anda bisa menghubungi kami di 021 5366 0500 dan Dr. Maulidi nanti akan menjawab pertanyaan Anda seputar corona dan COVID-19 sesaat lagi.